diisi dengan ini ya, dengan angka gitu ya. Kemudian bawahnya di situ ada A1 tambah A2 tambah A3. Oke, kalau bentukannya seperti ini atau susunan seperti ini yang dipisah dengan tanda positif ya. Yang dipisah dengan tanda positif itu adalah bentuk dari deret. Di mana A1, A2, A3 itu nanti susunan-susunan angka. Yang membedakan antara barisan dengan deret, kalau deret dengan tanda positif atau tanda tambah ya. Kalau barisan dengan tanda koma. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk mencari jumlahnya dari deret, maka itu istilahnya adalah jumlah parsial yang bentukannya seperti ini yang ada di bawahnya. Jadi Sn atau jumlah parsial itu adalah hasil penjumlahan dari A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Nah, kalau deret hanya susunan aja. Jadi nggak dicari jumlah parsialnya. Nah, nanti kalau misalkan kalian hadapi bentukannya adalah seperti ini, S1, S2, S3, maka istilahnya ini adalah deret pada setiap suku yang disusun. Jadi yang disusun membentuk sebuah barisan atau istilahnya adalah barisan jumlah parsial dari deret. Oke, misalkan ada waktu itu kan kita pernah bahas ada barisan 1 tambah 2 ada deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Oke ya. Nah, kalau S1 berarti kan jumlah parsial dari satu suku, berarti 1. S2 adalah jumlah parsial dari 2 suku, 1 tambah 2 itu 3. S3 adalah jumlah parsial dari 3 suku, 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Nah, kalau ini kita susun menjadi S1, S2, S3 atau angkanya adalah 1,3,6, ini merupakan barisan dari jumlah parsial di mana jumlah parsial diambil dari deret yang ada. Nah, deret itu dikatakan konvergen apabila jumlah parsialnya ketika kita cari dengan limit n mendekati tak hingga, maka dia harus berlaku dan berhingga. Jadi limitnya ada dan nilai limitnya itu berhingga itu bukan atau tidak sama dengan tak hingga. Nah, nanti kalau misalkan hasil adalah sama dengan tak hingga, tentu nanti dia akan masuk ke divergen ya. Itu pada deret. Menggunakan limit. Oke, setelah itu kita masuk. Jadi nanti ke depannya pembahasan tentang deret akan dibatasi pada deret dengan suku-suku positif. Jadi kita tidak membahas suku-suku negatif ataupun campuran. Jadi kadang negatif, kadang positif. Pokoknya deret itu terdiri dari suku positif. Nah, dengan pembatasan ini dapat disusun sejumlah uji kekonvergenan yang sangat sederhana. Karena kita batasin atau kita hari ini cukup bahas deret dengan suku-suku positif ya, maka nanti kita dapat mencari kekonvergennya dengan nanti uji integral atau deret positif. Oke, di sini ada jumlah parsial yang terbatas. Kalau kita perhatikan, salah satu hasil yang dapat dijabarkan langsung dari teorema barisan monoton tentang kekonvergenan dijabarkan dalam teorema berikut ini. Oke. Di mana teorema A itu berkaitan dengan uji jumlah terbatas. Kita perhatikan apabila ada deret AK yang sukunya tak negatif berarti positif, itu dikatakan konvergen jika dan hanya jika jumlah parsial terbatas. Jadi kata kuncinya di sini nilai Sn-nya itu berhingga ya, atau tidak sama dengan tak hingga. Karena terbatas. Kata kuncinya. Nah, kita mau buktikan apakah ini konvergen dengan kata kunci yang sudah kita pegang. Terbatas gitu ya. Walaupun nanti di kasus soal kita nggak diminta untuk membuktikan langsung menggunakan teorema-teorema yang ada. Nah, ini kan sudah dicari ya sama yang buat buku itu. Bahwa deret ini konvergen, tapi kita perlu bukti apakah ini konvergen atau bukan. Ya, deretnya adalah
1 per 1 faktorial tambah 1 per 2 faktorial tambah 1 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi faktorial itu simbolnya tanda seru. Oke, kemudian kita perhatikan di sini. Kita akan membuktikan bahwa jumlah-jumlah parsial Sn terbatas di atas. Kenapa kok kita perlu membuktikan dia harus terbatas ya? Karena memang syarat tadi di teorema A, dia dikatakan konvergen kalau terbatas. Maka kita harus buktikan bahwa jumlah-jumlah dari data tersebut terbatas. Oke ya. Sebelumnya perhatikan dulu, kita fokus ke yang penyebutnya. Penyebutnya ini kan ada n faktorial ya. Oke, di mana n faktorial itu ya. Oke. Bahwa n faktorial itu terdiri dari 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai sebanyak jumlah n. Jadi kalau misalkan 4 faktorial, maka nanti perkali apa susunan perkaliannya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Maka kalau ini n, jadi nanti dan seterusnya dikali sampai ke n. Lalu saya berikan ada sebuah susunan angka 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya gitu ya. Oke. Di sebelah kanan. Jadi saya berikan sebuah susunan angka 1 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Ternyata perbandingannya adalah n faktorial itu lebih besar sama dengan 1 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Oke, jadi yang sisi kiri lebih besar sama dengan sisi kanan. Atau kalau kita ambil langsung rumus eksplisitnya, jadi n faktorial nanti ya. N faktorial akan lebih besar sama dengan 2n pangkat minus 1. Oke. Jadi rumus eksplisitnya nanti sebelah kanan itu n faktorial lebih besar sama dengan 2n 2 pangkat n minus 1. Ini coba kita buktikan. Oke. Apabila di sini n-nya adalah 3, maka yang sebelah kiri 3 faktorial ya. 3 faktorial itu adalah 2 kali 3. Lalu yang sebelah kanan 2 pangkat n-1. N-nya adalah 3, 3 kurangi 1, 2. Jadi 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 itu 4. Ternyata di bawah sebelah kiri yang faktorial itu lebih besar sama dengan susunan perkalian angka yang saya berikan barusan. Oke. Nah, namun kalau misalkan n-nya itu kita jadikan sebagaimana persamaan yang awal, persamaan awal kan bukan n faktorial tapi 1 per n faktorial ya. 1 per n faktorial. Lalu yang sebelah kanan juga 1 per rumus eksplisitnya adalah 2 pangkat n minus 1. Nah, ingat kalau misalkan posisinya diubah ke bawah, maka semakin besar jumlah penyebut nilai penyebutnya, maka semakin kecil hasilnya ya. Jadi di sini kesimpulannya, oh ternyata 1 per n faktorial itu lebih kecil sama dengan 1 per 2 pangkat n minus 1. Karena memang ya, kalian perhatikan di sini sama-sama 3 faktorial, sama-sama n-nya itu 3. Oke, ketika difaktorialkan hasilnya 6, ketika 2 pangkat n minus 1 hasilnya 4. 1 per 6 dengan 1 per 4 tentu akan lebih kecil yang sebelah kiri ya. Karena nanti 1 per 6 itu ya sekitar 0,1, kalau 1 per 4 nanti 0,2 ya. Oke, kalau kita jabarin lagi, maka nanti jadi seperti ini. Bahwa untuk Sn atau jumlah parsial dari ini penjumlahan faktor 1 per n faktorial ya. Jadi Sn dari 1n per faktorial nanti akan lebih kecil sama dengan susunan penjumlahan
dari 1/2 pangkat N minus 1. Kita perhatikan ternyata suku-suku yang tadi kita berikan, 1 kali 2 kali 2 kali 2 itu, atau 1/1 kali 1/2 kali 1/2 dan seterusnya, merupakan deret geometri. Jadi yang sebelah kanan ini, kalau kita perhatikan kembali, ternyata dia adalah deret geometri dengan rasionya setengah ya. Kita ulang-ulang kembali atau kita review kembali. Kalau misalkan pada deret geometri itu R-nya atau rasionya lebih kecil dari 1, dia konvergen ya. Ketika R mutlaknya lebih kecil dari 1, dia konvergen. Tapi kalau lebih besar dari 1 sama dengan 1, dia divergen. R mutlaknya. Lalu ingat kembali pada deret geometrik, Sn itu adalah S sama dengan A dibagi 1 per R. A dibagi 1 min R. Adapun Sn-nya pada deret geometrik, A min AR pangkat N dibagi 1 min R. Oke, sehingga diperoleh, ya, ingat Sn, A dikurangin A kali R pangkat N dibagi 1 min R. A-nya adalah suku pertama. Suku pertama itu kalau kita perhatikan di deret, dia 1 ya. 1 dikali 1 pangkat N. 1 dikali R pangkat N. 1 min 1 kali R, rasio adalah setengah ya. 1 kali setengah itu setengah. Setengah pangkat N dibagi 1 min R. 1 min setengah. Ini kalau kita hitung yang penyebutnya ya, 1 kali setengah adalah setengah. Sebuah angka dibagi per peran, maka nanti penyebutnya akan pindah ke atas. Maka di sini 2-nya pindah ke atas. Jadi 2 dikali 1 min setengah pangkat N. Dan ternyata 2 kali 1 min setengah pangkat N itu kurang dari 2. Jadi kalian buktikan aja kalau misalkan N-nya 100 gitu, atau N-nya paling rendah 2. Kan 2 kali setengah, 1 min setengah pangkat 2. Jadi ini 2, 1 min 1/4. Ini 2 dikali 3/4. 2 kali 3/4 adalah 1,5 ya. 1,5 kan mendekati 2. Semakin besar pangkatnya gitu ya, semakin besar nilai N-nya, maka nanti dia akan semakin kecil ya. Akan semakin besar. Jadi ketika nanti N-nya mendekati tak hingga, ketika N-nya mendekati tak hingga, maka nanti dia akan semakin dekat dengan 2. Ternyata 2 itu berhingga ya, bukan tak hingga, bukan infinity atau bukan tak hingga. Otomatis deret 1 per N faktorial itu adalah deret konvergen. Dari hasil tersebut jumlah S-nya tidak lebih dari 2 dan berhingga. Nah, di sini yang mau saya ulas itu adalah deret yang tadi saya berikan di sini ya. Tadi kan kesimpulannya deret yang saya berikan ini merupakan deret geometri. Kita coba cek aja, kita ingat kembali bahwa deret geometri itu kan AR pangkat N-1 ya. Sebelah kanan, kita ke sebelah kanan. Bahwa deret geometrik itu adalah A kali R pangkat N-1. Kebetulan di deret yang tadi saya berikan A-nya sama dengan 1. Berarti di sini kita buat deret geometriknya. Ini A-nya adalah 1 dikali setengah pangkat N-nya 1 minus 1 atau 0. Lalu yang kedua, ini adalah A dikali setengah, R-nya adalah setengah ya, kali N pangkat setengah pangkat N minus 1. N-nya adalah 2, 2 kurangi 1 adalah 1 hasilnya. Lalu kita ke N yang ketiga, A dikali R pangkat
N-1, A dikali setengah pangkat 3-1 adalah 2. Jadi terbukti bahwa deret ini adalah deret geometrik dengan A-nya adalah 1 dan rasio adalah setengah. Ingat setengah itu apa? Setengah itu kan kurang dari 1 ya. Ketika R-nya kurang dari 1, maka dia konvergen. Ketika pada deret geometrik R-nya lebih besar dari 1, maka dia divergen. Itu ya. Ternyata seperti itu penerapan dari teorema A. Kalau berhingga dia konvergen, kalau tak hingga atau hasil infinity maka dia divergen. Oke, kita lanjut dulu ke deret dan integral tak wajar. Kelakuan deret FK dan integral tak wajar Fx dx mengenai kekonvergenan adalah serupa. Jadi perlakuan itu serupa sehingga kita dapat menjadikannya sebagai uji coba. Jadi kalian perhatikan di sini ini ada deret ya. Ternyata dalam menguji apakah dalam menganalisa apakah deret ini konvergen atau divergen, kita bisa menggunakan nanti itu uji integral ya. Alasannya karena perlakuannya serupa. Di sini kita masuk ke teorema B, uji integral. Andaikan f suatu fungsi yang kontinu, ini syarat f-nya dulu kita perhatikan. Pertama, kontinu, positif, dan tidak naik pada selang 1 sampai tak hingga. Berarti nanti harus turun ya, karena dia tidak naik. Jadi ini kalau saya buat kurvanya dari 1 sampai tak hingga, maka kalau awal itu di atas, ya nanti tak hingganya semakin bawah. Jadi nanti deretnya seperti ini. Ini ada fx-nya, fx dx. Andaikan AK itu sama dengan FK, jadi deret itu nanti fungsi deret FK untuk semua K positif bulat, maka deret tak hingga dari AK itu konvergen apabila integralnya juga konvergen. Jadi nanti apabila limit integral dari fx dx itu dia integral, konvergen. Kalau ini konvergen, maka otomatis deretnya juga konvergen. Kalau dia divergen, maka deretnya juga divergen. Nah, kita perlu tahu nih, uji integral itu dikatakan konvergen seperti apa? Karena untuk membuktikan deretnya, kalau misalkan kita nggak tahu cara memutuskan uji integral atau konvergen atau divergen, kita nggak akan tahu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi teorema B ternyata dapat juga diartikan bahwa deret AK itu dan juga integral tak wajar bersama-sama konvergen atau divergen. Tentu ya. Jadi kalau misalkan integral tak wajarnya K atau konvergen, maka nanti deretnya K. Kalau misalkan uji integralnya dari integral tak wajar itu D atau divergen, maka nanti nilai dari maka nanti sifat dari deretnya juga divergen kalau integral ujinya atau integral tak wajarnya divergen juga. Oke, jika integral fx dx itu divergen, maka fx dx menuju tak hingga, tentu ya. Berarti kesimpulannya integral uji itu dikatakan divergen kalau misalkan hasilnya tak hingga atau menuju tak hingga. Oke, sebab fx lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita peroleh integral 1 sampai n untuk fx dx itu lebih kecil sama dengan deret ya, deret AK. Deret AK-nya adalah Sn-1. Dan karenanya Sn-1 itu tak hingga, akibatnya Sn juga tak hingga, sehingga
deret angkanya divergen. Jadi kita perhatikan di sini. Sn-nya tak hingga, Sn-1-nya juga tak hingga. Maka nanti deretnya itu divergen. Catatan kedua, ketika kita menggunakan uji integral, deret atau integral tidak harus dimulai n sama dengan 1. Misalnya kita menguji deret berikut. Kalian perhatikan di sini n-nya 4, itu boleh ya. Dan nanti batas bawah dari integralnya juga harus 4. Atau dimulai di pertama kali itu dimulai dari batas berapa. Karena boleh tidak harus sama dengan 1 ya. Juga f tidak harus selalu turun. Yang penting adalah bahwa f pada akhirnya turun. Artinya turun untuk x yang lebih besar daripada suatu bilangan n. Maka nanti sigma n kecil sama dengan n besar sampai tak hingga. An konvergen karena jumlah terhingga suku tidak mempengaruhi konvergensi atau divergensi. Jadi maksudnya gini. Kan ada deret-deret ya. Oke. Nah, kalian mau mulai dari 2, kalau mulai dari 3, atau mulai dari 4, dan seterusnya gitu ya. Maka nanti itu akan selalu sama. Apakah dia terus dikonvergen atau terus divergen. Karena di sini tertulis ya, sejumlah terhingga suku tidak mempengaruhi konvergensi atau divergensi suatu deret. Jumlah terhingga suku ya. Kalian mau sukunya hanya 2, sukunya hanya 5, atau sukunya sampai 100, ya nanti sifat konvergen atau divergennya sama pada deret tersebut. Oke. Di sini kita perhatikan contohnya ya. Ujilah deret berikut. Apa deretnya? 1 per n pangkat 2 plus 1. N-nya dimulai dari 1 ya tuh ya. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Kita bisa gunakan nanti uji integral. Penyelesaiannya gitu ya. Jadi nanti pada integral itu kita tidak bisa langsung menggunakan persamaan deret. Jadi harus kita ubah dulu fungsinya ke fungsi fx. Nah, maksudnya fungsi fx itu perubahan huruf-huruf n ke huruf-huruf x untuk gampangannya. Jadi di sini kan tertulis ya 1 per n kuadrat tambah 1. Kita ubah fungsinya ke fungsi fx, maka menjadi 1 per x kuadrat tambah 1 ya kan. Tinggal diubah nilai atau tinggal diubah huruf n-nya. Ya kan? Oke, kalau sudah diubah, pastikan bahwa dia kontinu positif dan turun pada selang 1 sampai tak hingga. Nanti apakah dia monoton turun, monoton naik, itu kalian bisa gunakan turunannya. Jadi bisa dicek. Sehingga karena sudah kontinu positif dan turun, ya, sehingga kita bisa gunakan uji integral. Setelah kita mendapatkan ya, di sini fungsi fx-nya, maka kita bisa uji integral. Jadi di sini nih, ingat ini n-nya kebetulan mulai dari 1 ya. Kita bentuk menjadi integral batas bawah sampai tak hingga dari fx, baru nanti kita limitkan dengan, karena dia integral tak wajar, jadi nanti kita limitkan. Atau di bawah di situ ada ya. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Integral 1 sampai tak hingga dari 1 per x kuadrat tambah 1. Oke. Lalu nanti kita limitkan, karena ini adalah integral tak wajar. Kalian perhatikan notasi atau cara penulisan limit dari integral tak wajar.
limit jadinya seperti ini, limitnya mendekati satu atau limitnya mendekati tahingga atau menuju tahingga, integral 1 sampai T. Jadi yang atasnya diganti T ya, karena limit integral wajar. Dari 1 per X kuadrat tambah 1 dx. Oke, maka langkahnya adalah kalian integralkan dulu. Jadi integral yang saya bulatkan hitam itu adalah arcus tangen X. Jadi hasil integral itu adalah ini nih. Kebetulan. Arcus tangen X. Di mana batas bawahnya 1 di situ. Ya, yang sebelah kanan itu kan kurung kotak ada sebuah angka. Itu batas bawahnya 1, batas atasnya T. Kalau sudah diintegralkan, jangan dilimitkan dulu, tapi kalian buat susunan atau masukkan batas-batas integralnya. Jadi arcus tan T ya, dikurangi dengan arcus tan 1. Yang ini nih, mana ya? Hapus dulu deh. Jadi seperti ini ya. Kita masukin batas-batasnya, arcus tan T dikurangi arcus tan 1. Kemudian kita masukin atau kita substitusikan pendekatan limitnya, itu nilai T-nya kita ubah menjadi tahingga, jadinya adalah arcus tan tahingga dikurangi dengan arcus tan ini 1 apa ini 1? 1 ya. Oke. Ingat bahwa arcus itu adalah mencari sudutnya. Jadi tan yang bernilai 1 itu sudutnya berapa? Kalau tahingga dulu ya. Tan yang tak hingga, nanti kalian coba cari di sudut istimewa. Nilai tan yang tak hingga itu sudutnya adalah 90. Adapun tan yang nilainya itu 1, sudutnya adalah 45 derajat. Ini kalau kita kurangkan jadi 45 derajat. Ingat bahwa 45 itu adalah pi per 4. Karena pi itu nilainya 180. Kalau kalian perhatikan ini berhingga ya. Jadi ketika kita menggunakan uji integral ternyata hasilnya pada uji integral dengan integral tak wajar hasilnya berhingga, bukan infinity, tidak sama dengan infinity, maka ini konvergen. Jadi, nah ketika uji integralnya itu konvergen, otomatis tanpa perlu kita mengulang cara untuk mencari konvergen dari deret, kita bisa langsung simpulkan. Nah, di sini langsung disimpulkan nih. Langsung aja tulis. Karena integralnya tadi itu adalah konvergen, yang hasilnya berhingga. Oleh karenanya, menurut uji integral, deret yang ditanyakan tadi juga konvergen. Gitu ya, menggunakan uji integral. Kemudian kita ke yang uji deret P. Kalian perhatikan di sini uji deret P itu seperti apa? Oke. Di sini kita perlu tahu deret P itu seperti apa. Deret P adalah seperti ini. Jadi sigma dari 1 per n pangkat P. Ini adalah deret P ini. Lalu kalau kita susun deretnya menjadi ini 1 tambah 1 per 2 pangkat P tambah 1 per 3 pangkat P tambah 1 per 4 pangkat P. Dengan P adalah sebuah konstanta dinamakan deret P untuk nilai berapakah deret tersebut konvergen. Jadi kita ya, nanti kita akan mencari kira-kira dalam bentuk model deret P ini yang konvergen itu nilainya berapa, P-nya, yang divergen itu nilainya berapa, P-nya. Dimana kalau kita sudah dapat kesimpulannya, nanti kalau kita mendapatkan soal yang bentukannya deret P, nggak perlu kita buktikan. Jadi langsung kita pakai aja, oh ternyata nilai seperti ini konvergen, nilai seperti ini divergen. Kita langsung aja ya untuk mudah memahaminya. Nanti saya simpulkan dari uji deret P.
Sebenarnya kita cari dulu kira-kira mana yang konvergen, mana yang divergen dari deret P. Jadi kita tentukan nanti batas-batasnya. Pertama, jika P-nya kurang dari 0, maka limit N mendekati tak hingga dari 1 per N pangkat P itu adalah tak hingga. Jadi ketika P-nya kurang dari 0, limit deretnya itu ternyata nilainya tak hingga. Nah, kemudian jika P-nya itu sama dengan 0, maka limit N mendekati tak hingga dari 1 per NP itu sama dengan 1. Kita coba cek ya. Yang P-nya sama dengan 0. Jadi limit N mendekati tak hingga dari 1 per N pangkat P. Kalau misalkan P-nya itu 1, P-nya itu 0 ya. Berarti kan limit N mendekati tak hingga ini dari N sama dengan 1 ya. Dari 1 per N pangkat 0. N pangkat 0 kan 1 ya. Oke, ini jawabannya limit N mendekati tak hingga dari sebuah konstanta 1. Limit dari sebuah konstanta adalah konstanta. Otomatis, maka ketika P-nya sama dengan 0, limit N mendekati P-nya sama dengan 1. Adapun limit ketika N mendekati tak hingga 1 per N pangkat P apabila P-nya lebih dari kurang dari 0. Kurang dari 0 ini hasilnya divergen. Ini ketika P hasilnya tak hingga. Kalau P-nya sama dengan 1, hasilnya adalah berhingga. Kita keep dulu nih ya. Dalam kedua kasus ini, limit N mendekati tak hingga ketika limit N mendekati tak hingga dari deret tersebut tidak sama dengan 0, itu hasilnya ini nih, tak hingga. Sehingga deret di atas divergen menurut teorema uji kedivergenan suatu suku ke N. Oke, jadi kan kalau P-nya sama dengan 1 berhingga. Nah, kalau misalkan ini kebetulan P tidak sama dengan ini P sama dengan 0 ya, sorry. Ketika P sama dengan 0 berhingga, ketika P tidak sama dengan 0, hasilnya adalah infinity. Infinity itu adalah tak hingga. Nah, ketika tak hingga dia divergen. Ketika berhingga dia konvergen. Nah, kita dapat dapat kesimpulan awal dulu. Jadi kita keep kalau P-nya sama dengan 0 dia konvergen, kalau P tidak sama dengan 0 dia divergen. Kalau kita gunakan uji kedivergenan, maka kita dapati cukup ambil yang divergen aja. Ya, jadi ketika P tidak sama dengan 0 dia divergen. Oke. Sini kita lanjut ya. Tadi P kurang dari 0 udah, P sama dengan 0 udah, sekarang P lebih besar dari 0. Nah, ketika P lebih besar dari 0, fungsi oke, kalau yang atas tadi kita gunakan limit deret. Limit. Nah, kalau ini kita gunakan fungsi fx, beda ya pengujiannya. Apabila P lebih besar dari 0 untuk fungsi fx sama dengan 1 per x pangkat P, dia ternyata kontinu positif dan tidak naik pada selang 1 sampai tak hingga. Sedangkan Fn sama dengan 1 per n pangkat P. Yang ini adalah fungsi deret, yang ini adalah fungsi kontinu. Maka menurut teorema uji integral 1 per np itu konvergen jika dan hanya jika limitnya itu ada sebagai bilangan berhingga. Oke ya, ketika kita uji dengan menggunakan uji integral dari nilai T sampai tak hingga di sini, kemudian x
pangkat min P dx. Ini ketika diintegralkan kan hasilnya nanti ada ya. Nih. Lanjut ke yang bawahnya. Jadi kita buktikan ketika P-nya lebih besar dari 0. Nah, ini kita buktikan ketika lebih besar dari 0 antara P sama dengan 1 atau P tidak sama dengan 1. Ada dua ya. Ketika P tidak sama dengan 1, itu hasilnya adalah 1 dibagi 1 min P kali limit T mendekati tak hingga dari T pangkat 1 min P. Oke, ketika P-nya sama dengan 1, hasilnya adalah limit T mendekati tak hingga dari logaritma natural T. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya, ini kan pembuktian ya, ini dapatnya dari yang tadi atas. Lalu kita integralkan, hasil integralnya ada X pangkat min P itu hasil integralnya X pangkat 1 min P dibagi 1 min P. Oke, kita ke sini dulu, perhatikan. Langsung sini ya. Oke, kita integralkan, sudah kita integralkan, kemudian kita masukkan batas-batas integralnya. Oke, di mana batas-batas integralnya adalah T dan 1. Jadi seperti ini. T pangkat 1 min P dibagi 1 min P dikurangi 1 min P. Ini batas bawahnya 1 ya. Ini 1 pangkat 1 min P dibagi 1 min P. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masukin limitnya kan ya. Jadi setelah kita masukin batas integralnya, kita masukin limit. Limit T mendekati tak hingga. Jadi tak hingganya nanti dimasukin ke T. Kalau nggak salah saya dapat tak hingga min tak hingga gitu ya. P-nya sama dengan tidak sama dengan 1. Pokoknya ketika dimasukin limit gitu ya. Ketika kita masukin limit substitusinya, hasil persamaannya adalah 1 dibagi 1 min P limit T mendekati tak hingga dari T pangkat 1 min P. Kemudian, ya di sini ketika P-nya sama dengan 1, maka di awal P-nya langsung diganti 1 ya. Di sini. Limit T mendekati tak hingga integral 1 sampai T minus 1 dx. Jadi awalnya kan X pangkat min P. P-nya adalah 1, jadi X pangkat min 1 dx. Integral dari X pangkat min 1 dx itu adalah logaritma natural X atau ln X. Ya, di sini. Jadi limit T mendekati tak hingga dari ln X, batas bawahnya 1, batas atasnya T. Jadi T nanti dimasukin ke X. Sehingga kita dapati di sini limit T mendekati tak hingga dari logaritma natural T dikurangi logaritma natural 1. Kalian tahu bahwa logaritma natural 1 itu adalah 0. Jadi ini awalnya adalah logaritma natural T dikurangi 0. Atau 0 boleh tidak ditulis. Oke, jadi logaritma natural T. Kemudian tak hingga ya, limitnya kita masukin di logaritma natural dari tak hingga. Logaritma natural dari tak hingga itu hasilnya adalah tak hingga ya. Kesimpulannya ada di bawah di sini. Oleh karena limit T mendekati tak hingga dari 1 pangkat min P itu 0, apabila P-nya lebih besar dari 1 dan limit T mendekati tak hingga dari T pangkat 1 min P itu tak hingga apabila P-nya kurang dari 1. Dan oleh karena limit T mendekati tak hingga dari ln T-nya sama dengan tak hingga. Kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan teorema uji integral bahwa deret P konvergen apabila P lebih besar dari 1. Oke, di sini kan tadi kita dapat batas-batasnya ya. Oke, deret bilangan. Pertama batasnya 0 dan 1. Yang pertama tadi kalau misalkan P-nya lebih kurang dari 0 dia tak hingga.
hasilnya. Kalau dia lebih besar dari 0, berapa tuh tadi? Oh, tergantung ya. Kalau lebih besar dari 0 itu tadi, kalau P-nya sama dengan 1, tidak sama dengan 1, hasilnya adalah berapa tadi? 0. Oke, kalau misalkan sama dengan 1, hasilnya tak hingga. Jadi di sini hasilnya tak hingga nih. Jadi gini nih. Ini hasilnya tak hingga, tepat di 1. Lalu ketika dia tidak sama dengan 1, bentar ya, hasilnya adalah 0. Mana? P tidak sama dengan 1, hasilnya 0. Berarti kan gini. Oke. Terus P sama dengan 1, hasilnya tak hingga. P kurang dari 0, tak hingga juga. Kurang dari 1, tanya di sini nih. T pangkat. Oh iya, di sini nih. Oke, jadi dari kalau misalkan P-nya tidak sama dengan 1, ada dua pilihan, apakah lebih besar atau lebih kecil. Sebelumnya berarti di sini kan lebih besar dan lebih kecil. Kalau dia lebih besar dari 1, hasilnya 0. Kemudian apabila P kurang dari 1, oke, di sini hasilnya tak hingga. Maka terus limit T mendekati tengah dari ln T adalah tak hingga. Oke, kita dapat, pada akhirnya kita dapat menarik kesimpulan. Oke. Berarti ini di sini masuk ke tak hingga ya, yang sama dengan 1 masuk ke tak hingga. Otomatis karena 0 itu berhingga, ini ke sini adalah konvergen, ini ke sini adalah divergen. Oke ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Pada deret P itu dikatakan konvergen kalau P-nya lebih besar dari 1, dan divergen kalau misalkan P-nya kurang dari lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Nah, kebetulan kalau P-nya sama dengan 1, dia masuk ke dalam deret harmonik. Ketika deret harmonik, pekan lalu itu kita selalu menyebutkan bahwa deret harmonik itu divergen ya. Ternyata ketika P sama dengan 1, dia bentukannya adalah bentuk deret harmonik. Jadi kesimpulannya pada uji deret P, jadi nanti uji deret P digunakan kalau bentuknya seperti uji deret P ini, seperti deret P ini. Kesimpulannya di sini, ya. Ketika deret P, P-nya itu lebih besar dari 1 konvergen, kalau P kurang dari 1 divergen. Setelah kita buktikan tadi. Nah, di sini kita lanjutkan dengan penerapannya langsung. Oke. Deret P merupakan deret yang penting dan sering digunakan dalam menguji konvergenan suatu deret. Ini tadi ya. Deret P konvergen kalau P lebih besar dari 1, dan divergen dikatakan divergen kalau P-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kita perhatikan di sini ada contoh 4. Ada deret 1 per n pangkat 3. Kalian perhatikan di sini 1 per n pangkat 3. Oke. Di situ pangkatnya 3. Ya. P-nya sama dengan 3. Oh, ternyata 3 itu lebih besar dari 1.
Kalau lebih besar dari 1 maka dia konvergen otomatis. Jadi kesimpulannya langsung aja. Jadi deret 1 per n pangkat 3 konvergen. Kenapa? Karena pertama dia deret P, kemudian kalau P-nya sama dengan 3 atau lebih besar dari 1, maka dia disebut konvergen. Lalu yang bawah, kita mau cari apakah deret 1 per n pangkat 1 per 3 itu konvergen atau divergen. Ternyata deret dari 1 per n pangkat 1 per 3, jadi ini adalah P-nya. Ketika P-nya sama dengan 1 per 3, itu tentu lebih kecil dari 1 ya. Ketika lebih kecil dari 1, maka dia divergen. Jadi alasan kenapa deret yang bawahnya itu dikatakan divergen, karena apa? Karena P-nya kurang dari 1. Simple ya. Oke, kita lanjut di sini. Ada contoh 5. Apakah deret 1 per K pangkat 1,001 itu konvergen atau divergen? Di mana K-nya nanti mulai dari 4. Ya. Kalian perhatikan fokus ke deretnya dulu. Ternyata dia termasuk dari deret P. Lalu nilai P-nya di situ sama dengan 1,001 yang tentu lebih besar dari 1. Nah, ketika seperti ini otomatis konvergen ya. Oke, otomatis konvergen walaupun nilai di situ K-nya mulai dari 4. Jadi ketika kita kembali ke catatan nomor 2 tadi, catatan 2 apa catatan 1? Nih ya. Deret atau integral tidak harus dimulai dari n atau k sama dengan 1. Jadi tadi sama dengan 4 pun juga bisa. Dan kesimpulannya apa? Jadi kekonvergenan atau kedivergenan suatu deret tidak dipengaruhi apabila dari deret itu dihilangkan. Maksudnya adalah kalau misalkan dia n-nya atau k-nya tidak sama dengan 1 atau n dan k-nya, n atau k-nya dimulai dari tidak sama dengan 1, kalau dari awal dia konvergen, otomatis konvergen selamanya. Ya. Jadi kalau misalkan dimulai dari 100, K100, ya sama aja dia tetap konvergen. Karena fokus ke pangkat P-nya itu. Oke, kita lanjut ke contoh 6. Periksa apakah deret 1 per K ln K itu konvergen atau divergen. Oke, ini kebetulan tidak sesederhana deret P. Kita coba nanti gunakan uji integral ya. Hipotesa kita dalam uji integral dipenuhi fx 1 per x ln x pada 2 sampai hingga. Nah, kebetulan intervalnya itu bukan dimulai dari 1. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan uji integral. Oke, di sini ada satu fx-nya sudah kita ubah ya. Fx-nya adalah 1 per x ln x. Kemudian kita integralkan batasnya 2 sampai hingga. Integral 2 sampai hingga dari 1 per x ln x dx. Nah, karena di sini ada 1 per x ln x dx, oke, di sini kita coba gunakan integral substitusi. Saya substitusikan ln x ya. U sama dengan ln x. Kalau kita turunkan, jadi du sama dengan 1 per x dx. Ingat ya, kalau ln x itu turunannya 1 per x. Maka nanti ln x kita misalkan u 1 per x dx atau dx per x itu kita misalkan sebagai du. Maka di sini kita susun ulang 1 per ln x dikali dx per x.
jadi 1 per U. Integral 1 per U du. Oke. Integral dari 1 per U, kalau ln X turunannya adalah 1 per X, kalau kita anti turunkan atau kita integralkan kembali ke awal, yaitu ln X. Nah, kalau 1 per U berarti integralnya ln X, ln U ya. Nah, di sini ln U, ya. Batasnya 2 sampai tak hingga. Oke. Kemudian kita masukin dulu nilai dari, kita ubah dulu U-nya. U apa tadi? U adalah ln X. Jadi di sini ln dari ln X, batas bawahnya 2, batas atasnya tak hingga. Ini di sini kita tuliskan ya. Jangan lupa kita limitkan karena dia integral tak wajar. Jadi limitnya mendekati tak hingga dari ln X, batasnya bawah 2 sampai tak hingga. Oke, kita fokus ke yang bulatan merah itu ya. Bulatan merah kalau kita jabarkan, ln dari ln X itu adalah batas atasnya tak hingga, batas bawahnya 2. Jadi ln dari ln tak hingga dikurangi ln dari ln 2. Yes. Setelah saya cari, ternyata hasilnya itu adalah ini. Ln dari ln 2 itu sebuah bilangan berhingga. Nanti kalian bisa gunakan kalkulator. Adapun ln dari ln tak hingga adalah tak hingga. Nah, kan hasilnya jadi seperti ini kan. Oke, di sini gini nih. Sebelum saya lanjutkan ya, di sini ada yang harus saya tekankan. Berarti dari sini saya inikan dulu, saya kasih dia limit. Karena kan memang harus kita limitkan ya. Kalau kita gunakan integral uji dengan integral tak wajar, nanti harus kita limitkan kan ya. Berarti gini, ada yang kurang. Ini berarti limit T mendekati tak hingga, yang atas diganti tak hingga. Jadi jangan lupa untuk simbol limitnya. Maka di sini T. Jadi apa? Kita kembalikan U-nya ln dari ln X. Batasnya 2 dan T. Oke, kita masukin batasnya. Saya ulang berarti ini ya. Oke, kita masukin batas-batas integralnya dulu yang sebelah kanan itu. Jadi limit T mendekati tak hingga, kurung kotak, ln dari ln T kurangin ln dari ln 2. Oke, yang sebelah kanan yang saya garis bawah waktu itu saya temukan dia nilainya adalah tak hingga. Berhingga ya. Berhingga nanti sebuah bilangan kalian bisa gunakan kalkulator. Jadi ini limit T mendekati tak hingga dari ln T ya, ln T ya, dikurangi dengan bilangan berhingga. Kemudian T-nya adalah tak hingga, kita masukin. Jadi ln dari ln tak hingga dikurangi bilangan berhingga. Ini hasilnya adalah tak hingga dikurangi bilangan berhingga. Oke, jadi bilangan yang sangat besar sekali dikurangi bilangan berhingga atau bilangan yang kecil, tentu nanti dia nggak berpengaruh atau tetap bilangannya itu sangat besar sekali. Maka hasilnya adalah tak hingga. Otomatis ketika gunakan uji integral ke hasilnya tak hingga, maka deret
n ln n atau k ln k ya, sama aja. Dia divergen karena hasil integral ujinya tak hingga. Ini ya. Maka hasil deretnya adalah divergen. Di sini yang mau disampaikan adalah pertama, ketika nanti kita menggunakan uji integral, terkadang kita gunakan integral substitusi. Jadi kalian ulang-ulang kembali materi integral substitusi. Oke. Ada catatan 3. Kita tidak dapat menyimpulkan dari uji integral bahwa jumlah dari deret ini sama dengan nilai integral. Ya, jadi tadi nih, ketika kita menggunakan uji integral kan nilainya infinity ya, atau tak hingga ini. Nah, gimana sini? Oh ya, ini kan hasilnya tak hingga. Maka kalau tak hingga mungkin sama ya karena divergen. Kita coba yang ke konvergen. Mana konvergen? Yang kita gunakan uji integral hasil konvergen memang tadi. Oke, ini ya. Oke, ketika 1 per x kuadrat plus 1 itu kita gunakan uji integral hasil adalah pi per 4 ya, maka nanti dia tidak sama dengan jumlah deretnya. Jadi ketika kita diminta untuk mencari bilangan jumlah parsialnya, Sn dari 1 per n kuadrat plus 1, dia tidak sama dengan pi per 4 gitu ya. Ini kita dapati dari catatan ketiga tadi yang menyebutkan bahwa jumlah parsial dari deret tidak sama dengan nilai integralnya. Ya. Deretnya tidak sama dengan jumlah deret tidak sama dengan nilai integral. Oke, kita perhatikan sini. Contoh nomor 7. Tentukan apakah deret ln n dibagi n itu konvergen atau divergen. Oke. Ini kita gunakan uji integral fungsi fx. Jadi ln n per n diganti jadi fx sama dengan ln x per x. Ternyata dia positif dan kontinu untuk x lebih besar dari 1. Nah, di sini kan tadi saya terangkan, kalau ternyata kita belum tahu apakah dia monoton turun atau semakin turun, di sini kita buktikan dulu dengan kemonotonan ya, kemonotonan fungsi. Oke, ternyata setelah kita gunakan kemonotonan fungsi yaitu turunan pertama, oke, hasilnya adalah 1 min ln x dibagi dengan x kuadrat. Oke. Nah, ketika turunannya itu kurang dari 0 ya, lalu ln x-nya lebih besar dari 1, yakni x-nya lebih besar dari e. Dengan demikian f turun bila x-nya lebih besar dari e. Dan karenanya kita dapat menerapkan uji integral. Intinya adalah dari kemonotonan ini kita dapati bahwa fungsi tersebut terus turun, baru boleh kita gunakan uji integral. Berarti fokus kita langsung ke uji integral yang bawah ini. Kita gunakan uji integral, jadi integral 1 sampai tangga dari ln x per x dx. Oke, jangan lupa kalau uji integral, karena dia integral tak wajar, kita gunakan limit juga, limit tak hingga. Limitnya mendekati tak hingga dari 1 sampai tak hingga. Jadi yang tanda tak hingganya diganti t yang atas dia. Dari ln x dx. Oke. Kemudian ya, integral dari ln x dibagi dengan x.
integral dari ln X dibagi dengan X. Integral dari ln X dibagi dengan X dx, hasilnya adalah ln X kuadrat dibagi dengan 2. Oke. Karena hasil integral dari ln X per X dx itu ln X kuadrat dibagi 2, batasnya tadi apa? Batasnya 1 sampai T ya. Maka kita jabarkan di sini. Kita masukin batas-batas integralnya dulu ya. Jadi limit T mendekati tak hingga dari logaritma natural T kuadrat dibagi dengan 2, ini batas atasnya, dikurangi dengan ln 1 kuadrat dibagi 2. Ingat kembali bahwa ln 1 adalah 0, 0 kuadrat dibagi 2 adalah 0. Jadi hasilnya adalah limit T mendekati tak hingga dari logaritma natural T yang dikuadratkan dibagi dengan 2. T-nya adalah tak hingga, kita substitusikan jadi ln tak hingga kuadrat dibagi 2. Ln tak hingga kuadrat adalah tak hingga dibagi 2 adalah tak hingga. Hasilnya ternyata tak hingga. Nah, kesimpulannya, menurut uji integral, deret tersebut ternyata divergen. Otomatis ya, karena nilainya tak hingga. Oke, jadi seperti itu kesimpulan akhirnya untuk contoh nomor 7. Ya. Dan ini merupakan slide terakhir, jadi nanti atau sekarang silahkan dicermati, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau cukup, nanti saya simpulkan yang penting-penting dari pembahasan kali ini. Silahkan dicermati dulu ya. Kalau ada yang mau tanya langsung tanya, kalau ada yang mau cukup dan cukup langsung cukup ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari kalian? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, sebelum saya simpulkan tadi, di sini ada yang perlu saya sampaikan juga. Ya, kenapa kok ln X dibagi X dx itu integralnya ln X kuadrat dibagi 2. Nah, di sini saya substitusikan ya. Jadi di mana nih? Di bawah aja ya. Ini saya ulang kembali yang contoh nomor 7. Jadi penting untuk diulang kembali materi materi integral substitusi. Jadi ada limit T mendekati tak hingga dari 1 sampai T ln X dibagi X dx. Kita fokus ke yang kotak merah dulu. Jadi limitnya sementara kita abaikan. Ingat kembali bahwa
integralnya bisa kita gunakan substitusi. Saya jadikan ln X sebagai U, maka kalau turunan U adalah DU, turunan dari ln X adalah 1/X dx. Maka ini kita tuliskan ulang, jadi limit T mendekati T hingga 1 sampai T, ln X adalah U, dx per X adalah DU ya. Jadi situ dx per X itu adalah DU. Oke, integral dari UDU adalah, jadi integral U biasa, integral U adalah U pangkat 1 plus 1 dibagi 1 plus 1. Atau U kuadrat dibagi 2. Dengan batasnya adalah 1 sampai T. Lalu kita kembalikan U-nya. U-nya adalah ln X. Jadi ln X kuadrat bagi 2. Batasnya 1 sampai T. Oke, jadi kenapa kok di situ tiba-tiba dapat ln X kuadrat dibagi dengan 2? Ya, kalau sudah seperti ini, apa jangan lupa untuk dimasukin batas-batas T dan satunya. Jadi batas-batas itu, jadi kalian masukin batas atas, dikurangin dengan batas bawah yang dimasukin ke persamaan, atau di sebelah situ sudah ada nih. Nih ya, yang ini. Setelah ya dimasukin batas. Oke, baik. Kesimpulan dari materi hari ini, pertama, pada deret ya, ketika kita mau menentukan apakah dia konvergen atau divergen,